Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bernama pertama yaitu Rafael Aulia Bilqis, kedua saya Kevin Junvin, lalu yang ketiga Dina Faikah, keempat adalah Nail Akbar, dan kelima serta Mas Riza akan memaparkan tentang profil bisnis yang telah kami analisis dan juga elemen-elemen SWOT dengan juga analisisnya. Berikut yang pertama akan kami paparkan yang adalah profil bisnis. Baik, simak baik-baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menganalisis profil bisnis yang bernama Bekas Gue Aja yang dimiliki pribadi dengan modal 1,2 juta sampai 1,8 juta dengan omset perkiraan kurang lebih 2 juta rupiah per minggu. Penjualan ini biasanya melalui online dan promosi online dan biasanya ini berjenis thrifting atau second hand fashion. Nah, kurang lebih akan dijelaskan elemen-elemen SWOT berikut ini. Baik, setelah pembacaan profil bisnis tadi, lalu kami di sini akan membacakan elemen-elemen SWOT yang bisnis yang telah kami analisis. Yang pertama adalah strengths. Pada strengths yang pertama adalah kami membahas bahwa pemilik bisnis mampu menyesuaikan apa yang ia jual dengan pasarnya sehingga menjadi target pasar yang tinggi. Lalu yang kedua, media promosi yang dapat lebih mudah diakses. Lalu yang ketiga, terdapat barang yang langka atau rare item. Baik, lanjut yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah kekurangan dari bisnis ini ada ketersediaan barang yang terbatas dan terlalu yang tak terlalu ada yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah kondisi barang yang bekas memungkinkan barang tak bertahan tak terlalu lama. Lalu yang ketiga adalah banyaknya pesaing karena barang murah mendapatkan kualitas yang tinggi, maka menyebabkan peminat pun yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Yang pertama adalah produk dapat menjadi suatu tren seperti adu OTD ataupun thrift fashion show. Yang kedua adalah pemanfaatan situs e-commerce sebagai media promosi dan jual beli. Lalu yang ketiga adalah terbukanya peluang untuk kolektor pakaian vintage atau retro. Lalu yang keempat adalah terbukanya peluang untuk menjual kembali barang thrift yang akan digunakan. Lalu yang keempat pada elemen suatu berikutnya yaitu tentang trades atau tantangan. Yang pertama adalah memungkinkan adanya barang palsu atau KW. Yang kedua adalah persaingan pada e-commerce, yaitu banyaknya permainan harga yang ada di pasar. Baik, seperti itu penjelasan dari elemen SWOT. Kami lanjut ke uh, menganalisis SWOT kami. Baik, saya Kevin. Kemudian saya akan menganalisis tentang elemen dari strength itu sendiri. Yang pertama adalah media promosi yang mudah diakses. Lalu analisisnya seperti apa? Yaitu membuat media promosi yang mudah diakses oleh berbagai kalangan. Jadi mulai dari orang tua ataupun itu pemuda itu dapat mudah mengakses uh, dari apa produk-produk atau tentang profil dari perusahaan itu sendiri. Terkhususnya oleh uh, dari profil bisnis thrifting shop ini seperti itu. Lalu yang kedua, terdapat rare item atau barang langka, yaitu analisisnya adalah mempunyai daya tarik sendiri pada kalangan kolektor atau pencari barang lama dan langka. Jadi dengan adanya terdapat ya barang item atau barang langka yang itu adalah stoknya sangat sedikit, namun apa banyak di rebut oleh orang, oleh khalayak atau para penggiat media. Jadi toko tersebut mempunyai daya tarik sendiri seperti wah ada barang yang rare di sini gitu. Jadi ada seru-serunya untuk memperebut barang itu sendiri dan itu mempunyai daya tarik tersendiri bagi para kalangan yang mencari barang lama atau barang langka. Lalu juga yang ketiga adalah pemilik bisnis mampu menyesuaikan apa yang bisnisnya dengan pasar sehingga menjadi target pasar yang tinggi. Lalu analisisnya yaitu mempunyai pemilik yang baik dalam komunikasi. Jadi komunikasi yang baik itu perlu dalam kekuatan dalam bisnis gitu. Dengan komunikasi yang baik tentu klien ataupun
pemilik mitra bisnis lainnya tuh tentu nyaman bekerja sama dengan kita, dengan rasa nyaman bekerja sama dengan kita, lalu kita bisa mendapat suatu benefit dari para para pemilik bisnis itu maupun konsumen atau klien-klien yang lain seperti itu. Lalu yang kedua adalah analisis elemen weakness. Baik, yang pertama adalah kekurangan dari bisnis ini adalah ketersediaan barang yang terbatas dan selalu dengan tak selalu dengan yang diinginkan. Yaitu analisisnya adalah dengan menjalin mitra bisnis lain atau supplier lain dapat membuat stok ketersediaan barang makin beragam dan tak terlalu terbatas. Nah, analisis saya sini atau solusi untuk bagaimana mengatasi kekurangan barang atau banyak barang yang tak diinginkan, yaitu dengan menjalin mitra bisnis lainnya, yaitu dengan berkomunikasi dengan mitra bisnis lainnya, menjalin hubungan mutualisme di sana. Jadi atau bertukar barang saling seperti itu, maka barang yang tersedia itu tidak hanya itu-itu saja, namun banyak beragam dan juga banyak orang mencari atau berpilih-pilih pada barang tersebut. Lalu yang kedua adalah kondisi barang yang bekas memungkinkan barang tak terlalu bertahan lama. Yaitu kelemahan di sini adalah yaitu barang yang cepat mudah koyak gitu contohnya. Mudah kusut gitu. Yaitu analisisnya adalah membuat program ya seperti quality control terhadap barang-barang yang akan dijual atau sebelum dikasih ke etalase agar kualitas barang tetap terjaga. Jadi perlu adanya quality control, pengecekan barang-barang yang sekiranya itu hampir tak layak pakai gitu. Jadi barang-barang yang masih ada kusutnya, barang-barang yang zippernya itu mungkin kayak seperti dol apa segala macam, itu mungkin sekiranya bisa diperbaiki dulu sebelum dijual kepada para para konsumen atau para pembeli seperti itu. Dan yang ketiga adalah banyaknya pesaing karena dengan barang murah mendapat kualitas yang tinggi, yaitu menyebabkan peminat yang tinggi. Lalu analisisnya adalah dengan membuat sistem pemasaran yang kreatif dan memainkan retorika terhadap spesifikasi suatu barang dapat membuat nilai lebih pada produk tersebut dan berbeda dari pesaing bisnis yang lain. Jadi maksud saya di sini adalah dengan marketing, dengan ilmu retorika, kita bisa bukannya membohongi pembeli, namun apa spesifikasi apa yang lebih dari jaket ini. Misalkan produk jaket, maka produk jaket ini kelebihannya juga apa? Bisa menghangatkan, terus anti angin atau waterproof atau segala macam yang membuat para pembeli itu merasa kayak wah jika aku memakai jaket ini atau aku memakai sebuah pakaian ini tuh akan mendapat manfaat atau benefit yang lain gitu. Benefit yang dapat kita rasakan seperti itu. Jadi perlunya promosi dan juga memainkan retorika pada marketing suatu barang atau suatu brand gitu itu perlu ya perlu. Karena dengan hal itu maka konsumen akan tergiur untuk membeli produk atau tergiur pada brand yang kita telah promosikan seperti itu. Analisis elemen opportunity. Yang pertama adalah elemen opportunity-nya terlebih dahulu. Opportunity yang dilakukan oleh bekas gue aja adalah dia memiliki oleh pemilik yang suka bergaul dan menyebabkan bisnisnya berkembang melalui mouth to mouth. Jadi bisa dibilang si ownernya ini suka bertemu orang baru, suka menghadiri event, jadi dia bisa menyebarluaskan bisnisnya. Yang kedua adalah analisis. Produk dapat menjadi suatu tren seperti adu OOTD ataupun thrift fashion show ataupun thrift show. Nah, bagaimana bisa begitu? Hubungannya dengan elemen opportunity adalah jadi dia suka menghadiri event-event. Yang terakhir itu adalah event radius boxing show, di mana dia ada event boxing dan dia buka stand di situ. Itu menyebabkan produknya laku besar. Dan itu juga menjadi trendsetter. Yang kedua adalah elemen trade. Yang dimulai dari elemen trade-nya terlebih dahulu. Trade yang dihadapi oleh bekas gue aja adalah maraknya bisnis yang berada di pasarnya. Jadi bisa dibilang ancaman dari bekas gue aja ini itu adalah bisnis-bisnis sekitarnya. Karena
maraknya fashion zaman sekarang itu bisa menyebabkan bisnisnya terancam. Kenapa? Karena banyak orang yang minat di bidangnya dan karena itulah makin banyak pesaingnya. Yang kedua ada analisisnya. Yang pertama adalah banyaknya permainan harga di pasar. Jadi, ancamannya dia adalah banyaknya permainan harga. Jadi, ada pedagang-pedagang lain atau oknum-oknum yang melakukan permainan harga supaya dia bisa laku. Jadi, toko-toko yang menjual harga dengan adil seperti bekas gue aja, itu bisa jadi terancam. Yang kedua adalah persaingan pada e-commerce atau sosial media. Kenapa? Karena kalau dia tidak berkembang atau dia tidak mengupgrade desain bisnisnya, maka bisnisnya itu bisa terancam. Kenapa? Karena kita sebagai konsumer melihat toko itu berdasarkan desain terlebih dahulu. Dan kedua e-commerce, kenapa bisa jadi ancaman di e-commerce? Karena di e-commerce itu terhubung dengan banyaknya permainan harga di pasar. Mengapa bisa begitu? Karena di e-commerce kita bisa mengotak-atik harga. Dan ada beberapa oknum yang ketahuan telah mengotak-atik harga pada bisnis thrift ini. Oke, baik. Setelah dijelasin sama Kevin, Nail, sama Said tadi, di sini aku Dina Faika sama Aul bakal jelasin tentang saran. Jadi saran kita yang pertama adalah untuk memperluas jaringan kerja. Kayak misalnya nih, kita tuh harus kerjasama sama si pemasok barang. Kayak misalnya dia tuh kayak tukang kumpul barang-barang unik kayak gitu kan. Nah, biar kita tuh bisa buat tambah-tambah buat barang-barang yang kita jual gitu loh, biar pemasukan barang yang kita jual itu kayak lebih banyak dan lebih meluas. Nah, terus tuh yang kedua itu kita untuk platform yang dipilih itu harus bagus gitu loh, kayak misalnya harus tepat. Jadi kita tuh bisa pilih Instagram yang biasanya dipakai untuk anak-anak generasi Z atau anak-anak zaman sekarang buat kayak misalnya jualan-jualan baju gitu. Kayak mereka kan sering lihat jualan-jualan baju atau makanan-makanan gitu kan yang di lewat media sosial gitu. Nah, nanti kita tuh bisa share atau bisa kasih foto yang barang yang ingin kita jual tuh lewat situ. Nah, nanti fotonya itu bukan kayak misalnya sekedar foto-foto doang gitu loh. Nah, kita tuh bisa bisa sewa jasa gitu, sewa jasa foto. Nanti barang kita tuh dibawa ke fotografer yang bisa kayak misalnya zaman sekarang ini kan ada yang namanya fotografer buat kayak buat yang jualan-jualan gitu. Nah, nanti kita tuh bisa bawa barang kita tuh ke mereka dan nanti difoto. Nah, hasil fotonya itu bakal kita cantumin di platform jual beli kita biar menarik gitu loh. Nah, terus tuh nanti bisa dicantumin hashtag yang menarik juga. Nah, untuk yang ketiga, untuk penataan untuk yang mereka yang datang langsung ke tempat jualan gitu, nanti mereka bisa menilai sendiri kayak misalnya, oh ini tuh barangnya bersih ya, nggak kotor. Terus tuh ini tuh rapi banget, nggak ada yang berantakan atau pokoknya tertata rapi gitu. Nah, itu. Nah, untuk saran-saran selanjutnya bakal dijelasin sama Aul. Terima kasih. Kemudian ada saran lain yaitu menawarkan diskon ataupun promo. Misalnya saja apabila ada pelanggan yang tetap untuk membeli lagi, kita dapat menawarkan diskon. Kemudian apabila ada pelanggan baru, kita dapat menawarkan promo seperti buy one get one ataupun yang lainnya, sehingga kita dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan tetap maupun menjalin hubungan baru dengan pelanggan yang baru. Kemudian bersinergi dengan komunitas, menjalin kemitraan dengan komunitas lokal seperti komunitas pecinta fashion ataupun komunitas pecinta vintage. Itu dapat kita mengadakan acara ataupun kolaborasi yang mendukung produk kita. Kemudian ya, perhatikan kualitas barang di sini. Kualitas barang sangatlah penting karena kita juga menggunakan produk yang sudah pernah dipakai, yang namanya itu thrifting, sehingga kita perlu untuk menjaga kondisi baik atau layaknya untuk dipakai. Kemudian ada berikan pilihan pembayaran yang fleksibel. Selain pembayaran tunai, kita juga dapat menyediakan pilihan pembayaran seperti debit ataupun transfer bank, sehingga mempermudah
pelanggan dalam bertransaksi seperti itu.